Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM 22650098. Di video kali ini saya akan membuat tugas 3 kecerdasan buatan, yaitu tentang penjelasan dari jurnal tahun 2021, 2022, dan 2023 yang menggunakan metode Blink Search atau Heuristic Search. Oke, kita langsung masuk saja pada jurnal yang pertama. Oke, di jurnal tahun 2021 ini judulnya yaitu Implementasi Metode Pencarian Heuristik Hill Climbing dalam Penyelesaian Puzzle ke-8. Volumenya 13, nomornya 2 pada bulan Oktober tahun 2021. Oke, kita langsung masuk saja pada bagian abstraknya. Nah, di bagian abstraknya ini, puzzle ke-8 merupakan permainan yang diselesaikan dengan cara menyusun kotak dari kondisi awal yang diacak menjadi semakin terurut. Kemudian, namun dalam mencari solusi untuk mengurutkan kotak pada puzzle ini tidaklah mungkin karena terdapat 181,440 kondisi yang memungkinkan untuk bisa dicapai. Kemudian masuk di bagian pendahuluan. Nah, kecerdasan buatan atau disebut juga dengan Artificial Intelligence atau AI dalam bahasa Inggris adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mesin yang melakukan proses kognitif seperti manusia, yakni belajar, memahami, menalar, dan berinteraksi. Mesin yang melakukan proses kognitif seperti manusia tersebut diharapkan dalam bekerja sebaik manusia, sehingga mampu membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang lebih rumit. Kemudian masuk pada bagian metodologinya. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur dan simulasi. Pada awal penelitian dilakukan kajian literatur, di mana kajian literatur dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari sumber literatur yang terkait dengan topik penelitian. Setelah kajian literatur selesai, kemudian dilakukan simulasi. Pada simulasi yang dilakukan, perancangan dan pembuatan program hill climbing untuk menyelesaikan puzzle 8. Kita masuk pada penjelasan di bagian hasil dan pembahasan. Permainan puzzle 8 yang dibuat dalam penelitian ini yakni berupa kotak-kotak yang memiliki nomor, yaitu mulai dari 1 sampai 8. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan dalam hal ini yakni pencarian heuristik hill climbing dengan random restart bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan kasus persoalan puzzle 8. Sekarang masuk di bagian penjelasan contoh jurnal yang kedua, yaitu judulnya penggunaan algoritma STAR untuk strategi penyeberangan pengunjung pada pusat perbelanjaan. Volumenya 19, nomor 1, April pada tahun 2022, halaman 48 sampai 55. Masuk pada bagian pertamanya, yaitu abstrak. Abstraknya ini yaitu pusat belanja seperti mall yang memiliki banyak tenan atau toko yang membuat banyak kesulitan dalam pencarian toko yang akan dituju. Kemudian masuk pada bagian pendahuluan. Pusat perbelanjaan merupakan sekelompok penjual eceran dan usahawan komersial lainnya yang merencanakan, mengembangkan, mendirikan, memiliki, dan pengolahan sebuah properti tunggal. Biasanya pusat perbelanjaan yang sering dikunjungi sebagai tempat belanja suatu produk dan berinteraksi dengan keluarga, teman, dan sebagainya. Nah, sekarang yang kedua yaitu masuk pada bagian metodologi penelitiannya,
Yang pertama ada GPS atau Global Positioning System. GPS adalah sistem yang digunakan untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. GPS akan ditentukan berdasarkan titik-titik koordinat derajat lintang dan bujur. Kemudian yang kedua Java. Java merupakan pengembangan dari bahasa C++. Saat ini Java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan secara luas, dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak. Kemudian masuk pada bagian hasil dan pembahasannya. Yang pertama ada tampilan aplikasi. Penelitian ini melakukan uji data sebanyak 30 kali pada tahap 1 datanya dengan hasil 86,6%. Keberhasilan user mencapai jalur dengan jalur penyeberangan yang bersifat random. Pengujian banyak dilakukan dengan beberapa orang yang mengunjungi penyeberangan yang bersifat random. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Pencarian jalur terpendek menggunakan star dalam sebuah mall dapat dengan memudahkan membantu user untuk mencapai toko yang akan dituju sebesar 86,6% dari 30 kali percobaan dengan subjek yang berbeda. Dan sekarang masuk pada bagian jurnal yang terakhir atau yang ketiga, yaitu penggunaan algoritma depth first search dalam sistem pakar studi literatur. Volumenya 5 nomor 2 tahun 2023 halaman 85 sampai 89. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian abstrak. Di abstraknya ini kemajuan ilmiah yang konstan mengarah pada pembukaan teknologi yang luas. Sistem informasi hanyalah salah satu dari berbagai bentuk teknologi informasi. Masuk pada bagian pendahuluannya. Pertumbuhan teknologis yang luas merupakan keluaran dari kemajuan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan. Teknologi informasi dapat diterapkan pada berbagai industri seperti kesehatan, perhotelan, pendidikan, perkantoran, dan perdagangan. Salah satu dari bentuk yang dapat diambil oleh teknologi informasi ialah sistem informasi. Sistem informasi tersusun dari sejumlah golongan yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk menghimpun, memproses, mencadangkan, dan menyalurkan informasi. Sistem informasi yang disebut sistem pakar atau expert system. Dan yang kedua masuk pada bagian metodologi atau bagian metode penelitian. Nah, metode pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini diantaranya yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, interpretasi, dan mencari literatur di berbagai sumber yang terpercaya, seperti melakukan review jurnal terkait metode yang baik. Kemudian sekarang masuk pada bagian hasil dan pembahasan. Penerapan algoritma DFS pada expert system terbukti banyak digunakan oleh para ahli dan penelitian sebelumnya untuk mengatasi berbagai banyak persoalan. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan studi literatur terkait depth first search atau DFS algoritma dengan cara mengevaluasi, menafsirkan, dan mengidentifikasi beberapa bukti penelitian. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Identifikasi dan analisis penelitian, metodologi, karakteristik, dan dataset adalah tujuan dari kajian pustaka ini. Menurut temuan studi, 20 studi dan metode yang berkaitan dengan penggunaan DFS dalam sistem pakar yang diterbitkan pada tahun 2019 dan 2023. Tinjauan literatur adalah proses menemukan, menilai, dan menginterpretasikan semua data penelitian yang dapat diakses dengan tujuan menangani penelitian tertentu. Dalam open list dan persyaratan memori untuk DFS ini minimal persyaratan memori minimal dan pelacakan masalah
dapat diselidiki dengan hati-hati sampai solusi ideal ditemukan, dan hanya node di jalur saat ini yang akan disimpan. Menjelaskan alasannya, deep first search algoritma ini memiliki berbagai kelemahan selain manfaatannya. Beberapa di antaranya menemukan tujuan yang memenuhi harapan hal yang mustahil. Hanya akan ada satu jawaban untuk setiap pertanyaan, dan bahaya bahwa jawaban terbaik tidak akan ditemukan dan memungkinkan untuk terperosok. Itulah 3 contoh jurnal yang telah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.